Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas K51 AR jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengisi soal untuk mata kuliah anggaran perusahaan. Tugas ini dibuat untuk evaluasi akhir semester pada mata kuliah anggaran perusahaan. Di sini terdapat soal nomor 1, yaitu PT Senasasta sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2022 semester 1. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. A. Rencana tingkat produksi, yaitu ada data semester dan jumlah unitnya. Kemudian B. Ada rencana jam tenaga kerja langsung per unit barang, Departemen 1 dan Departemen 2. Kemudian ada standar jamnya. Dan C. Rencana tingkat upah rata-rata per jam tenaga kerja langsung DLH, Departemen 1, Departemen 2, dan tarif DLH-nya. Untuk Departemen 1 yaitu senilai 9.000 dan Departemen 2 senilai 5.000. Kemudian yang diminta adalah anggaran jam kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produk. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produk. Nah, akan kita jawab yang A terlebih dahulu. Untuk menjawab jawaban A, yaitu kita akan membuat kolomnya terlebih dahulu. Kemudian akan kita tulis di sini semester, kita salin saja dari data di atas. Kemudian kita tempel. Yang data pertama adalah untuk Departemen 1. Kita copy. Kemudian sampingnya Departemen 2. Di samping semester kita akan mengisi dengan produksi. Samping produksi kita akan mengisi dengan standar jam. Kita copy saja. Kemudian di sampingnya yaitu jumlah jam. Oke, akan kita copy untuk data Departemen 2. Kemudian untuk kolom terakhir, kita tambahkan kolom terakhir untuk total jam. Di sini terdapat semester dari bulan Januari sampai Juni, kita copy saja. Kemudian untuk produksinya kita akan copy dari rencana tingkat produksi di sini. Copy untuk Departemen 1. Kemudian kita juga akan mengisi untuk Departemen 2-nya juga masih dengan data produksi yang sama. Untuk standar jam pada Departemen 1 yaitu senilai 4,2. Kita copy saja dari atas. Untuk Departemen 2 yaitu 3,2 jam. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke data Departemen 2. Setelah itu kita jumlahkan sama dengan produksi dikalikan dengan standar jam. Produksi pada bulan Januari adalah 7.000, berarti 7.000 akan kita kalikan dengan 4,2.
Di sini kita akan menggunakan rumus, yaitu kita akan mengunci pada standar jam kerjanya. Di samping huruf D akan kita kasih dolar untuk mengunci pada kolom standar jam. Kemudian enter. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Sudah terisi secara otomatis. Dan untuk departemen 2 juga akan kita lakukan hal yang sama dengan produksi akan dikalikan dengan standar jam, akan kita kunci pada huruf G menggunakan dolar, kemudian enter, dan kita akan tarik ke bawah. Sudah terisi secara otomatis. Dan untuk total jam, kita akan menggunakan rumus juga, yaitu sama dengan jumlah jam pada departemen 1 kita tambahkan dengan jumlah jam departemen 2, kemudian enter, kemudian kita tarik ke bawah. Sudah terisi secara otomatis juga. Kemudian tinggal kita totalkan atau jumlahkan. Langsung kita klik sum, sudah tertotal. Kemudian jumlah jam juga akan kita total. Departemen 2 juga sama. Jumlah jam departemen 2 akan kita totalkan. Kemudian untuk total jam sudah terisi secara otomatis dari departemen 1 dan departemen 2. Untuk jawaban A, anggaran jam kerja langsung menurut waktu departemen dan produk sudah terjawab. Kemudian kita akan menjawab yang B-nya. Anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu departemen dan produk. Baik, akan kita copy terlebih dahulu. Kemudian sama, kita akan membuat tabel seperti tabel A. Kita copy dulu, kita taruh di bawah untuk tabel B. Kita ganti di sini. Kita ganti menjadi jam. Kemudian sampingnya menjadi upah. Dan kemudian di sampingnya menjadi jumlah saja. Kita copy. Kita pindahkan ke departemen 2, kemudian di sini menjadi jumlah. Untuk menjawab soalan B, yaitu kita copy lagi untuk tahun semesternya. Untuk bulan semesternya, sorry. Kemudian jam kerjanya akan kita copy dari data A, yaitu dari jumlah jam pada departemen 1. Tinggal kita sama dengan klik ini, kemudian kita tarik ke bawah. Sudah terisi secara otomatis. Dan kemudian untuk departemen 2 akan kita lakukan hal yang sama dengan jumlah jamnya, kemudian enter, kemudian kita tarik ke bawah. Sudah terisi secara otomatis. Untuk departemen 1, yaitu upahnya adalah senilai
9.000. Kita klik sama dengan, kemudian kita copy dari data C, rencana tingkat upah rata-rata per jam tenaga kerja langsung DLH untuk departemen 9.000, departemen 1 9.000. Kemudian enter. Untuk departemen 2 yaitu sama dengan senilai 5.000. Untuk mencari jumlah departemen 1 ialah sama caranya seperti di atas, akan kita kalikan yaitu sama dengan 29.000 akan kita kalikan dengan upah 9.000. Kita akan menggunakan rumus kembali, D-nya akan kita kunci menggunakan dolar. Kemudian enter. Kemudian kita akan tarik ke bawah. Sudah terisi secara otomatis. Dan untuk mengisi jumlah pada departemen 2, kita akan melakukan hal yang sama. Sama dengan jam akan dikali dengan upah, yaitu kita akan mengunci pada huruf G menggunakan dolar untuk menguncinya. Kemudian enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Sudah terisi secara otomatis. Untuk jumlah keseluruhan departemen 1 dan departemen 2 yaitu sama dengan pada di sini jumlah sama dengan jumlah pada departemen 1 kita tambahkan dengan jumlah departemen 2 sama dengan, jadi totalnya adalah 376.600.000. Kemudian akan kita tarik ke bawah. Sudah terisi secara otomatis. Kemudian akan kita totalkan. Kita blok, kemudian kita klik 2 kali. Sudah langsung secara otomatis. Kemudian untuk jumlahnya pun sudah terisi secara otomatis menggunakan rumus. Dan untuk departemen 2 kita akan menggunakan rumus kembali. Kita blok dulu, kemudian klik 2 kali sum. Dan untuk jumlah departemen 2 nya juga sudah terisi secara otomatis, dan untuk jumlah keseluruhan departemen 1 dan departemen 2 sudah terisi. Mungkin ini untuk pengerjaan soal nomor 1. Kemudian saya akan menjelaskan terkait soal nomor 2, masih dalam materi anggaran perusahaan. Di sini terdapat soal yaitu PT Sena Sasta menggolongkan tenaga kerja langsungnya menjadi 5 golongan yang terbagi dalam 2 divisi kerja. Untuk divisi 1, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Untuk divisi 2 yaitu golongan 4 dan golongan 5. Dengan jam kerja 720 jam dalam 1 bulan. Berdasarkan data di bawah, buatlah upah rata-rata PT Sena Sasta. Upah per jam departemen 1, TKL-nya. Di sini ada golongan 1, TKL-nya senilai 2.000, golongan 2 senilai 4.000, dan golongan 3 senilai 3.000. Kemudian untuk departemen 2, ada golongan 4 dan golongan 5, yaitu golongan 4 senilai 2.000, golongan 5 senilai Rp3.000. Jumlah masing-masing golongan, yaitu untuk golongan 1 ada 50, golongan 2 45, golongan 3 40, golongan 4 40, golongan 5 40. Kita akan mencari upah rata-rata. Kita akan buat tabel terlebih dahulu. Di sini akan kita tulis golongan. Kita copy. Kemudian pindahkan ke bawah. 4-nya kita hapus. Untuk sampingnya yaitu upah per jam TKL. Sampingnya
jumlah orang, kemudian untuk sampingnya akan kita isi untuk jumlah DLH, dan sampingnya jumlah rupiah. Angka satunya kan kita tambahkan 2, kemudian di sampingnya 3. Ini untuk departemen 1. Terlebih dahulu terdapat golongan 1, 2, dan 3 yang masuk ke departemen 1. 1, 2, 3. Upah per jam TKL-nya akan kita copy dari data di atas. Kita taruh di bawah. Dan untuk jumlah orangnya akan kita copy dari data di atas juga. Sampai golongan 3 saja, karena ini yang termasuk dalam departemen 1, kemudian taruh di bawah. Jumlah DLH-nya yaitu 720. Kemudian hasilnya dalam rupiah sama dengan golongan 1 upah per jam TKL 2000 dikali dengan jumlah orang, kemudian dikali lagi dengan jumlah DLH. Karena di sini jumlah DLH semua golongan sama yaitu 720, kita akan menggunakan rumus kolom pada jumlah DLH akan kita kunci, yaitu di sini kolom E. Di samping E kita akan menggunakan dolar untuk menguncinya. Kemudian enter. Sudah dapat 72.000 rupiah, 72 juta rupiah. Kemudian kita tarik ke bawah dan hasilnya sudah diisi secara otomatis. Kemudian akan kita totalkan. Total pada departemen 1. Kemudian kita akan mengisi untuk departemen 2, akan kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita ganti menjadi angka 2. Departemen 2 yang termasuk dalam departemen 2 yaitu ada golongan 4 dan golongan 5. Kemudian bawahnya kita akan taruh total. Upah per jam TKL-nya pada departemen 2 yaitu golongan 4 dan 5 kita copy dari data di atas 2000 dan 3000, kemudian kita taruh di bawah. Untuk jumlah orangnya juga sama, akan kita copy dari data di atas, ini dari jumlah masing-masing golongan. Golongan 4 dan 5 yaitu ada 40 orang sama, kita copy, kemudian kita pindahkan ke bawah. Untuk jumlah DLH-nya sama, 720. Kemudian kita akan mencari jumlah rupiahnya sama, yaitu 2000 akan kita kalikan dengan jumlah orang 40 orang, akan kita kalikan dengan jumlah DLH. Untuk DLH-nya akan kita kunci menggunakan dolar. Kemudian enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Akan kita totalkan untuk departemen 2.
Di sini sudah terdapat total Departemen 2, yaitu upah per jam TKL-nya 5.000, jumlah orangnya 80, dan kemudian jumlah rupiahnya yaitu terdapat 144 juta. Kemudian akan kita totalkan, kita gabungkan untuk Departemen 1 dan Departemen 2. Sama dengan Departemen 1 kemudian ditambah dengan total Departemen 2, hasilnya adalah 14.000. Coba akan kita copy menggunakan rumus. Sampingnya juga sama, akan kita copy lagi menggunakan rumus untuk mencari jumlah rupiah dari Departemen 1 dan Departemen 2. Sudah terisi secara otomatis. Ini kita menggunakan rumus ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari upah rata-rata. Kita akan mencari upah rata-rata Departemen 1 terlebih dahulu. Kemudian nanti Departemen 2. Untuk mencari upah rata-rata Departemen 1 yaitu sama dengan jumlah rupiah pada Departemen 1 akan kita bagi, kemudian buka kurung, dengan jumlah orang kita kalikan dengan jumlah DLH, kemudian tutup kurung, sama dengan, yaitu hasilnya 2.963. Kemudian untuk mencari upah rata-rata pada Departemen 2, sama caranya, sama dengan jumlah rupiahnya kita bagi dengan jumlah orang DLH, kemudian kita kalikan dengan, akan kita taruh buka kurung sini, dan kita kalikan dengan 720, kemudian tutup kurung, hasilnya adalah 250. Kemudian kita akan mencari upah rata-rata pada Departemen 1 dan 2. Untuk rata-rata pada keseluruhan departemen yaitu sama dengan jumlah rupiah dibagi dengan jumlah orang, kemudian dikali dengan 720. Akan kita pakai kurung seperti yang tadi, kemudian enter. Ini adalah jumlah rata-rata pada Departemen 1 dan 2. Di sini kita sudah mendapatkan upah rata-rata Departemen 1 senilai 2.963, kemudian Departemen 2 senilai 2.500, dan upah rata-rata pada Departemen 1 dan 2 yaitu 2.791. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.